Mari para pemirsa, kita lanjutkan mengaji Al-Quran untuk tahu artinya, memahami isinya, dan insya Allah terus kita amalkan. Kita lanjutkan juz 2, sekarang ayat 154. Mari silakan membuka Al-Qur'annya masing-masing di mana saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu ma yuqtalu fisabilillahi amwat bal ahyaun walakin la tash'urun. Hai umat Islam, kamu jangan mengatakan bahwa orang yang terbunuh dalam berjuang membela agama Islam itu mati. Kamu jangan mengatakan begitu. Karena apa? Orang yang terbunuh dalam rangka membela menegakkan agama Islam itu walaupun tampaknya oleh kita mati, tapi di hadapan Allah mereka itu tidak mati. Bal ahyaun, bahkan mereka hidup. Walakin la tash'urun, akan tetapi kamu sekalian para manusia tidak menyadari. Jadi orang yang mati dalam rangka membela agama Allah itu rohnya itu ditempatkan di tempat yang oleh Allah dipilih untuk mereka. Mereka dapat tempat yang bagus dan mereka hidup di sana dan diberi rezeki yang serba nikmat. Itu orang-orang yang mati syahid namanya. Orang mati dalam rangka menegakkan agama Allah. Umpamanya saja, orang yang betul-betul umpama saja, orang baru mengadakan pengajian lalu tidak disuka orang, lalu orang itu ya di jalan dibunuh orang. Orang seperti itu kan matinya dalam keadaan fisabilillah, menegakkan jalannya Allah, mengajarkan agama Allah. Seorang seperti itu mati syahid. Apalagi yang memang orang yang maju perang memusuhi orang kafir, yang orang kafir itu mau memusuhi orang Islam dan menghancurkan agama Islam, apalagi itu yang namanya jihad. Demikianlah para pirsawan, mohon disadari bahwa orang yang berjuang ya membela agama Allah, kalau dia itu mati, pada hakikatnya dia itu tidak mati seperti orang-orang yang mati itu. Ya, tapi arwahnya itu diterima oleh Allah di tempat tertentu, dan di sana ditempatkan tempat yang menyenangkan dan mereka mendapatkan rezeki dari Allah, rezeki yang mulia. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wasamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami Allah akan mencoba kamu sekalian umat Islam. Kamu umat Islam akan kami coba dengan sedikit ya, dalam bentuk adanya rasa kekhawatiran atau takut. Jadi kamu akan diuji itu dengan adanya perasaan khawatir atau takut. Wal ju'i, dengan adanya kelaparan. Nanti kami jelaskan. Wa naqsim minal amwal, dan dikurangi harta bendanya. Wal anfusi, dan dikurangi jiwanya. Umpamanya ada keluarga yang kesusahan, keluarganya itu berarti dia dikurangi jiwanya. Dan dikurangi samarot, buah-buahnya. Jadi hasil bumi yang ditanam tidak menghasilkan. Itu bisa terjadi, orang dicoba seperti itu. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira hai Muhammad orang-orang yang sabar itu. Jadi menurut ayat ini Allah itu sudah ya menyiapkan cobaan yang akan diterapkan, akan diberikan kepada umat Islam. Ya, cobaan itu diantaranya ada orang yang diuji karena kekhawatiran, takut. Umpamanya zaman sekarang ini banyak orang yang takut, banyak khawatir terhadap persoalan yang dihadapi masing-masing. Ada orang yang anaknya sudah besar-besar, mau sekolah, ya melanjutkan sekolah yang lebih tinggi, tidak punya biaya. Lalu memikirkan bagaimana anak-anakku besok kalau tidak bisa sekolah yang lebih tinggi, apakah bisa mencari pekerjaan? Umpamanya seperti itu.
Ada lagi orang yang mempunyai anak-anak perempuan, umpamanya adalah anaknya itu 5 perempuan semua, sudah dewasa semua, kok belum ada orang yang lamar. Lalu dia juga mikir, lalu bagaimana anak-anakku sudah besar kok tampaknya belum ada yang berminat untuk menjadi teman hidupnya. Khawatir seperti itu. Banyak lagi orang yang ditinggal bekerja, anak ke luar negeri umpamanya. Lalu bagaimana keadaan saya kok mudanya sekarang TKW di luar negeri, banyak yang mati di sana, ada yang ditembak, ada yang bunuh diri. Wah, itu khawatir semua. Ya, itu Allah akan mencoba orang itu dengan bermacam-macam perasaan khawatir dan takut sesuai dengan kondisinya masing-masing. Itu harus sadar umat Islam. Kalau dicoba seperti itu ya terima saja apa adanya. Kita tawakal pada Allah. Lalu ada yang dicoba dengan kelaparan. Nah, ada suatu daerah ini musim penghujan. Kalau menanam padi tinggal hampir memanen, lalu datang banjir dan sebagainya. Akhirnya hasilnya habis, ya pusuh. Dia itu dicoba dengan perasaan lapar. Nah, ada orang yang dicoba dengan cara dikurangi harta bendanya. Sekarang ini banyak orang yang mengalami seperti ini. Ada orang yang dirampok rumahnya habis-habisan. Ada rumah ataupun kendaraan dibakar orang. Entah sebabnya apa, entah kejadian dalam masyarakat yang adanya macam-macam itu. Tahu-tahu rumah dan kendaraan dibakar. Itu namanya dikurangi harta bendanya. Ada orang yang umpamanya saja, ya uang tabungan di bank lalu dikuras orang jahat. Itu semuanya adalah orang itu dicoba dengan dikurangi harta bendanya. Ada yang pabrik terbakar habis-habisan, itu juga bisa terjadi. Itu semuanya cara Allah mengurangi harta benda orang. Ada toko emas yang berapa itu sampai berapa kilo dibawa perampok, bermiliaran uang habis. Ya, itu dicoba juga dengan dikurangi harta bendanya. Ada orang yang dicoba dengan dikurangi warganya, keseripahan. Orang meninggal itu tidak mesti harus tua. Kapan saja ada yang bayi, ada kecil, ada yang dewasa. Suatu ketika mesti ada yang dikurangi jiwanya itu. Ada orang yang anaknya baru main-main, tenggelam di air, di kolam ikan. Macam-macam kan. Ada orang yang katanya kemarin main-main dengan temannya, tidak pulang, jadi anak hilang. Itu semuanya cobaan dari Allah itu yang dikenakan pada seseorang. Ada orang yang dicoba dengan buah-buahan. Orang menanam buah-buahan, ya pokoknya hasilnya nihil. Ya entah dimakan hama, entah kena banjir. Seperti padi itu sering kena banjir. Dan semuanya itu merupakan cobaan dari Allah. Yaitu bahwa orang itu dicoba dengan dikurangi buah-buahnya. Nah, kepada mereka yang kena coba dari Allah itu diharapkan sabar, ya. Jadi kalau minta cobaan itu harus sabar. Makanya kalau orang sabar itu, makanya ayat selanjutnya menjelaskan babasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar itu. Jadi orang sabar itu justru kekasih Allah. Jadi kalau orang sabar itu akan dapat balasan yang banyak dari Allah. Mudah-mudahan kita ini tergolong orang yang kalau mendapat cobaan bisa sabar. Ya, bahwa itu semuanya dari Allah. Ya, dicoba dari Allah, kita harus sabar. Nah, cirinya orang yang sabar itu yang bagaimana? Ini Allah menjelaskan pada ayat berikutnya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang manakala mereka itu ditimpa musibah oleh Allah. Entah musibah tadi di atas itu tadi, dikurangi nyawanya, dikurangi hartanya, dan sebagainya itu tadi. Nah, orang yang kena coba itu lalu dia mengatakan, mereka mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini adalah milik Allah dan kita ini akan kembali kepada Allah. Jadi semua persoalan kita kembalikan pada Allah. Jadi kalau kita dicoba hartanya habis, sudah itu harta benda Allah diambil, ya sudah silakan kehendak Allah. Nah, kalau ada keluarga yang meninggal, ya sudah itu jatahnya dia kembali Allah punya alif panggil, ya sudah silakan kepada Allah. Nah, selalu tawakal sabar seperti itu. Nah, itulah
orang yang sabar itu akan diberi kabar gembira, yaitu dapat pahala dari Allah SWT. Lah cirinya seperti itu. Jadi ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ini bukan ucapan khusus kalau diucapkan pada waktu ada keseripahan, ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mesti ada kalimat begitu itu dari pembicara itu. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, mestinya pada waktu upacara seperti itu tidak hanya diucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa kita ini sungguhnya milik Allah dan akan kembali pada Allah. Mestinya demi untuk mengingatkan hikmah dari kematian itu supaya orang ingat bahwa besok orang itu akan mati. Makanya mestinya ditambahkan begini, para hadirin, para takzihin, ya mohon diketahui, memang kita itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Tapi perlu diingat bahwa kembali kepada Allah itu tidak hanya sekedar kembali lalu enak semua, tidak. Kembali kepada Allah itu ada dua, semuanya kembali kepada Allah. Tapi pada waktu Allah menerima kembali kita itu di sana tersedia dua tempat. Orang yang iman, yang Islam, yang beramal soleh, yang sudah takwa, amalnya banyak dan sebagainya, itu kembali kepada Allah. Oleh Allah disediakan tempat khusus, yaitu di surga. Tapi kalau ya hanya kembali, kita juga kembali semua yang tidak iman, tidak Islam, berbuat jahat terus, ya kerjanya jelek-jelek, jahat-jahat, mereka juga kembali pada waktu itu, kembalinya pada Allah juga. Tapi hanya orang yang macam begitu tadi, orang tidak iman, tidak Islam, ya perbuatan jahat-jahat, merugikan orang lain, tidak patuh pada Allah dan Rasulnya, orang macam itu ya kembali pada Allah. Tapi ingat bahwa kembalinya di sana disediakan tempat neraka. Nah begitu. Jadi pada waktu upacara itu ada takziah, itu ada kematian, itu sebaiknya dilontarkan itu demi untuk mengingatkan orang supaya siap mati. Kalau mati itu pada akhirnya sudah mengawali akan kembali pada Allah. Hanya kembalinya sana itu ada dua tempat loh. Nah, orang yang bagus amalnya, orang iman, orang Islam begitu, itu surga. Tapi kalau orang tidak iman, tidak Islam, menentang Allah, menentang Rasulnya, menentang Al-Quran, memusuhi orang Islam, itu kembali juga kepada Allah. Tapi kembalinya ingat itu tempatnya jatahnya neraka, begitu loh. Ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Lah mereka itulah yang merasa miliknya Allah dan akan kembali kepada Allah, ya gitu ya. Orang yang punya perasaan seperti itu, mestinya yang iman, yang Islam, yang seperti ini ya dimaksudnya itu. Mereka itu atas mereka itu mendapat keberkahan yang sempurna mirabim, dapat sholawat itu keberkahan yang sempurna dari Tuhan mereka, dari Allah. Warohmah, dan dapat rahmat rasa belas kasihan dari Allah. Wa ulaika multadun, lah mereka itu yang orang yang dapat petunjuk. Jadi kalau orang dapat petunjuk, mau menerima Al-Quran, kitabnya suci orang Islam dari Allah melalui Muhammad, kita mau menerima Al-Quran, kita ngamalkan Al-Quran, lah itu orang dapat petunjuk. Lah orang yang sudah tahu ilmu Al-Quran ini tahu mendudukkan diri persoalan dirinya ini. Kita ini hambanya Allah, kita itu harus menyembah Allah, kita harus berbuat baik pada Allah, dan terusnya. Lah kalau sudah kita begitu, lah kita itu akan mendapatkan sholawat yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan dapat rahmat dari Allah. Nah itu berarti kita itu memang tergolong orang dapat petunjuk begitu. Inna sofa wal marwata min sya'airillah, ya. Sesungguhnya inna sofa wal marwata, sungguhnya sofa wal marwata ini dulu adalah bukit Sofa dan Marwah, ya, yang ada di dekat Ka'bah sana, di Mekah sana. Nah ini dulu pernah ini diabadikan sekarang ini dalam ibadah haji itu. Dulu pada tempat Sofa dan Marwah itu tempat Siti Hajar, ya, itu mencari air untuk anaknya, ya, anaknya Ismail itu, lalu dapatkan air Zam-Zam itu sekarang jadi air Zam-Zam itu untuk mengabadikan itu Sofa dan Marwah itu, daerah antara Sofa dan Marwah itu ada Zam-Zamnya itu. Maka Allah mengatakan inna Sofa wal marwata min sya'airillah, sesungguhnya Sofa dan Marwah itu adalah syiarnya agama Allah. Nah gitu. Paman hajal baita awi tamaro,
maka barang siapa yang berhaji ke Baitullah, ya, ke Ka'bah itu, awit tamaro atau berumroh, haji dan umroh gitu. Fala junaka alaihi ayatawafa bihima, maka tidak ada dosanya, boleh saja orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh itu, yaitu melakukan sa'i, yaitu di antara Safa dan Marwah. Sebab apa? Kok ada ayat turun seperti ini? Sebab dulu-dulunya Safa Marwah itu tempat penyimpanan ya patung-patung oleh orang musyrik. Nah, karena itu tempat patung-patung, sehingga orang Islam itu kalau mau sa'i kok maunya enggan lah mau lewat situ, karena itu tempat penampungan patung-patung orang musyrik. Lah karena orang itu kalau ibadah haji kok malas melewati tempat itu, lalu turun ayat ini. Faman hajal baita awi tamaro fala junaka alaihi ayatawafa bihima. Jadi orang yang beribadah haji di Baitullah dan orang umroh itu tidak ada dosanya, tidak mengapa andai kata itu sa'i mundar mandir di antara Safa dan Marwah. Ya, sa'i itu apa? Sa'i ini itu yaitu kalau orang haji atau umroh itu setelah mengikuti itu acara pertama itu tawaf, mengitari Ka'bah 7 kali. Itu umpamanya ini umroh ya, mengitari Ka'bah 7 kali. Setelah selesai lalu pergi ke Mas'a. Mas'a itu tempat sa'i. Nah, tempat sa'i itu yang dilakukan yaitu ya berjalan sejak dari Safa ke Marwah gitu, untuk mengabadikan pada waktu Siti Hajar mencari air itu untuk anaknya Ismail, lalu terjadilah ada sumur Zam-Zam itu. Ya, itu 7 kali, dimulai dari Safa Marwah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lah pas ketujuhnya ini berhentinya di Marwah. Lah biasanya para orang yang umroh itu kalau sudah sa'i 7 kali itu lalu tahalul, memotong rambut atau bercukur. Nah, itu umrohnya selesai, hanya begitu saja. Tapi kalau haji ya seperti itu nanti dilakoni, tapi setelah melakukan ibadah haji dulu, yaitu ke mana itu? Ke Arafah ya, wukuf dulu. Nah, itulah yang dimaksudkan, yang titik beratnya saya mengatakan yang dimaksud sa'i itu tadi. Nah, bersa'i dari Safa ya Marwah sampai 7 kali, berangkat dari Safa berhenti di Marwah. Nah, itu namanya sa'i, lalu diakhiri dengan tahallul itu. Jadi inna Safa wal Marwa min sya'airillah, maka barang saja yang haji atau umroh, haji ke Baitullah atau umroh tidak dosa atau mereka andai kata mereka itu bersa'i di antara Safa dan Marwah. Waman tatawa khairan, maka barang siapa yang berbuat sunat karena ikhlas lillahi ta'ala, cari ridhonya Allah, entah itu ya sa'i sunat ataupun beramal apapun yang sunat tapi dilakukan dan cari ridho Allah, karena ridho Allah, cari ikhlas Allah, itu baik-baik saja. Fa innallaha syakirun alim, maka sungguhnya Allah itu yang maha bersyukur dan alim. Artinya apa? Allah mempunyai sifat maha syukur, itu artinya kalau hambanya itu berbuat baik ya, taat patuh pada Allah, banyak amalnya, entah itu wajib entah sunat, Allah itu senang. Nah, Allah menanggapi umatnya, hambanya yang berbuat baik, serba berbaik dalam segala bidang itu, Allah itu senang lah. Itu Allah itu bersyukur. Umatku kok sudah sama patuh sama aku, ya, begitu. Dan Allah juga mengetahui, maha mengetahui apapun yang dilakukan, apapun yang ya diucapkan oleh semua siapapun, ya itu Allah itu maha mengetahui. Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu linnas fil kitab ulaika yal'anahumullahu wa yal'anuhumul lahinun. Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah aku turunkan, yaitu Alkitab, wal huda dan petunjuk. Maksudnya gini, Allah telah menurunkan Al-Quran, ya, Alkitab. Allah telah menurunkan Taurat. Ini maksudnya orang Yahudi yang dimaksud nih. Orang yang telah menerima kitab Taurat itu
orang Yahudi. Lalu isinya itu ada yang disembunyikan. Lah isinya itu ya apa? Yaitu penjelasan bahwa nanti akan ada datang Nabi Muhammad. Nah, lalu sifat-sifat Muhammad disebutkan di sana. Nah, mereka itu menyembunyikan itu. Jangan diketahui oleh umat mereka. Jangan orang Yahudi tahu ndak ini, tahu masalah ini, nanti ndak. Wah, bingung dia. Lalu makanya ada yang mengatakan ini, ada yang dihilangkan, pokoknya nama Muhammad itu dihapus, disembunyikan lah pokoknya. Nah, jadi Allah menjelaskan orang yang seperti ini, ya, orang seperti tadi, dapat kitab kok ada ayat-ayat yang berbicara mengenai Muhammad disembunyikan dan petunjuknya juga disembunyikan. Mimba'di ma bayyanahu linnas, padahal itu sudah kami jelaskan pada para manusia. Artinya sudah masuk kitab berarti manusia sudah ngerti semua. Jadi sudah dijelaskan pada manusia itu. Nah, sudah dijelaskan semua ada di dalam kitab itu. Nah, orang yang macam itu ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anumul lahinun. Mereka itu mendapat laknat dari Allah. Dikutuk oleh Allah. Dikutuk. Ya, dikutuk itu ya dikata-kata yang tidak baik-baik itu. Allah mengutuk wayal anumul lainun, dan orang-orang yang melaknat. Orang melaknat itu mengutuk juga. Contoh yuk, kalau saya dulu pada waktu masih agak kecil itu, kalau tadarus bulan puasa, itu kalau ada Quran itu berbunyi Fir'aun. Wah, itu semua kalau satu baca ada Fir'aun, Ali Fir'aun. Terus katakan laknatullah, laknatullah. Lah itu melaknat itu seperti itu. Jadi asal setan ataupun Fir'aun disebut dalam Al-Quran, mesti orang yang baca itu mengatakan laknatullah, mudah-mudahan Allah melaknat mereka. Lah itu sepanjang masa itu sampai hari kiamat itu begitu itu. Jadi, orang kafir, orang yang menyembunyikan barang yang hak, ya, apa-apa penjelasan dari Allah dihilangkan, disembunyikan. Nah, maka orang itu mendapat laknat dari Allah dan laknatnya para manusia semuanya itu. Ilal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Kecuali orang-orang yang tobat. Nah, kalau orang Yahudi menyembunyikan perihal berita tentang Muhammad dalam kitab Taurat itu, dia menyembunyikan. Nah, lalu dia tobat. Wah ya, saya salah ini. Saya ini kok menyembunyikan apa? Isi kitabnya Allah yang dia menyebutkan adanya Muhammad. Kok kami hilangkan, kami sembunyikan. Aku bertobat tuh aku salah, aku bertobat, tidak akan mulai bertobat. Nah, kalau begitu, waslaku dan dia berbuat baik. Nah, setelah bertobat, lah terus karena itu dilakukan pada waktu dia beragama Yahudi dan dia pindah beragama Islam, lalu sudah masuk agama Islam, lalu berbuat baik-baik, beramal dan agama Islam. Wabayanu, dan dia menjelaskan kepada orang banyak bahwa aku dulu pernah menyembunyikan ayat ini dalam Taurat disebutkan, tapi saya tidak senang pada waktu itu, ya tak hapus supaya orang nggak tahu, nanti tidak orang-orang ikut Muhammad. Nah, kalau itu sudah dijelaskan pada orang lain, faulaika atubu alaihim, lalu Allah mengatakan, lah mereka itulah orang yang aku terima tobatnya. Nah, Allah memberi tobat mereka itu. Ya kepada siapapun sekarang, siapa yang berbuat jahat lah, berbuat jelek gitu ya, tobatlah kepada Allah dan diikuti dengan memperbaiki sikap, yaitu tingkah laku yang baik-baik, ya, mengamalkan ajaran agama. Lah orang seperti itu oleh Allah akan diterima tobatnya. Karena apa? Wa anna tawwabur rahim, karena Allah itu menyatakan diri bahwa aku inilah zat yang menerima tobat, nah, dan maha belas kasihan. Nah, kalau kita tahu ilmu seperti ini kan, kita itu berarti kan, ya, dalam posisi apapun kita itu menyadari bahwa kita itu sering berdosa. Dosa itu kita, ya, rasa-rasakan itu merugikan kita. Kalau kita nanti tetap dosa itu dibawa mati, besok di akhirat akan dibalas oleh Allah dan siksa. Nah, daripada besok disiksa, ya mbok ya sekarang ini kita bertobat, mengaku pada Allah bahwa aku telah berbuat dosa, aku berjanji tidak akan mengulang dan aku menyesal sekali, dan betul-betul bertobat, tidak mengulang lagi. Lah orang seperti itu, nah, dosanya dihapus supaya kita nanti kalau kembali kepada Allah tadi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un tadi, kita kembalinya ke tempat yang baik, yaitu pada orang-orang, ya, berkumpul dengan orang-orang yang masuk surga tadi.
Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar ulaika alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Innal ladzina kafaru, orang yang kafir, orang tidak iman kepada adanya Allah, adanya malaikat, adanya kitab suci, adanya rasul, adanya hari akhir, adanya takdir dari Allah. Kok tidak percaya semua kepada itu namanya orang kafir. Bahkan orang yang tidak iman kepada salah satu yang rukun iman, termasuk orang tidak percaya Muhammad utusan Allah, orang itu sudah dianggap kafir semua. Lah orang itu kafir bagaimana? Innalladzina kafaru, orang sungguhnya orang-orang kafir itu wa matu, dan mereka itu mati dalam keadaan kufarun, dalam keadaan masih kafir. Ulaika alaihim laknatullah, mereka itu adalah orang-orang yang mendapat laknatnya Allah, dilaknat, dikutuk oleh Allah. Orang kafir itu kalau mati masih dalam keadaan kafir, tidak pernah bertobat, tidak mau masuk Islam, tidak mau ngakui Muhammad utusannya, tidak mau Quran itu kitabnya Allah, tidak mau percaya pada Allah. Orang macam itu selalu akan dapat kutukan dari Allah, dilaknat oleh Allah. Wal malaikati, dan para malaikat pun mengkutuk mereka. Allah, malaikat mengkutuk mereka itu. Wa nasi asma'in, dan manusia semuanya. Loh. Dan manusia semuanya itu mengkutuk. Nah, contoh orang yang kafir kelas berat itu ya Fir'aun itu. Fir'aun itu tidak percaya pada Allah, mengaku dia itu sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai Tuhan, menandingi Allah. Nah, kafir seperti itu, nah sudah, itu selalu dikutuk oleh Allah, oleh malaikat, dan orang yang mengutuk. Buktinya tadi dalam contoh, kalau tadarus masa lalu itu, kalau nama Fir'aun disebut Fir'aun, ya, laknatullah, loh, dilaknat. Syaitan, laknatullah, dilaknat itu seperti itu, didungakan celaka terus sepanjang masa, nah, sampai dino kiamat, sampai hari kiamat. Orang yang kafir itu selalu dilaknat itu. Khalidina fiha, orang-orang yang kafir, mati kafir, yang selalu dilaknat oleh Allah, malaikat, ya, dan para manusia semuanya itu. Khalidina fiha, mereka itu kekal dalam laknat itu, selalu dilaknat terus, tidak pernah berhenti, setiap saat dilaknat terus. La yukhaffafu anhumul adzab walahum yundarun, dan mereka itu tidak akan diringankan, ya, tidak akan diringankan siksanya. Jadi orang kafir itu kan sudah jatahnya neraka, sudah tempatnya ya neraka jahanam, yang bahan bakarnya itu batu dan manusia, selamanya tidak akan pernah keluar. Nah, gambarannya orang dimasukkan surga, dimasukkan neraka itu begitulah. Orang dibakar, kalau sudah hangus, gosong semua, ganti kulit lagi, bakar lagi, terus begitu, tanpa berhenti selamanya, tidak akan ada berhentinya. Nah, karena hari kiamat itu, kalau sudah hari kiamat, terus adanya hanya apa? Ya, waktu yang tak terbatas semuanya itu. Surga ya terbatas selamanya, dimasuk neraka ya tidak terbatas selamanya. Nah, mbok ya, kita ini ya menjadi orang yang jangan jadi orang kafir. Diingatkan melalui ajaran Al-Quran ini, melalui pengajian ini, ya, sebab Quran itu sebagai basiro wa nadhiro, sebagai kabar gembira dan sebagai peringatan. Quran itu isinya hanya kabar gembira bagi orang-orang yang iman, yang Islam, yang beramal soleh, yang takwa, dan terusnya itu diberi kabar gembira akan masuk surga. Tapi Al-Quran isinya peringatan-peringatan. Siapa yang begini, siapa yang syirik, siapa yang kafir, itu jatahnya neraka. Itu semua peringatan dari Allah. Mari kita introspeksi. Kita dikasih telinga, kita dikasih hati, dikasih mata, manfaatkanlah sesuai dengan kehendak Allah. Dikasih mata ya dipakai untuk belajar ngaji seperti ini, supaya mata itu dapat pahala. Tapi kalau ya matanya hanya untuk melihat yang jelek-jelek saja, tidak pernah untuk ngaji dan sebagainya, ya nanti dapatnya ya akan memperberat siksa kita besok di akhirat. Itu nah, kalau kita itu dimasukkan neraka oleh Allah. Lah kita sebagai orang Islam ya naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan Allah menjauhkan dari neraka itu, begitu. Nah, karena ini sifatnya mengaji itu,
membaca Al-Quran. Quran itu adalah kabar gembira dan peringatan pada orang yang tidak iman. Ya dibacakan supaya yang bersangkutan itu tahu itu mas. Oh begitu toh. Yang diberi kabar gembira yang seperti itu toh. Oh yang mau diadab neraka yang seperti itu toh. Lalu introspeksi, aku gimana ya? Kalau saya mendengar pengajian seperti itu, aku tuh posisiku di mana ya? Di mana saya? Saya ini orang mukmin, orang Islam, atau saya itu orang kafir ya? Nah, begitu. Atau saya itu munafik ya? Nah, suatu ketika saya ngaku Islam, suatu ketika saya anti Islam. Nah, itu orang munafik. Munafik dan kafir tempatnya sama saja, neraka jahanam. Nah, itu diingat itu. Nah, melalui pengajian yang seperti ini, mari di mana saja kapan saja silakan para pemirsa ya diam-diamlah membuka Quran di kamarnya ya sambil ya kalau ada kemampuan punya TV dan VCD cari kaset pengajian seperti ini dengarkan sendiri ya berulang-ulang. Lalu saya itu yang mana ya dalam Quran termasuk golongan yang mana ya saya itu walahum yudharun. Nah, dan orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir itu tidak diberi tangguh lagi. Jadi kalau sudah mati, sudah besok jatah disiksa, masuk neraka, sudah langsung masuk. Tidak ada waktu tangguhan, tidak usah menunggu dulu, tidak usah, langsung aja. Dan juga di akhirat mereka itu tidak dilihat oleh Allah. Allah tidak akan melihat mereka itu, orang-orang kafir itu. Kalau orang iman, orang Islam itu ya ditengok, dihadapi begitu. Wa ilahukum ilahum wahid, la ilaha illahu warrahmanur rahim. Wa ilahukum dan Tuhanmu yang kamu sembah Muhammad itu ya ilah, sembahan yang hanya satu. Ya. Jadi sembahanmu Muhammad yang kamu sembah itu ya sembahan hanya satu, ya hanya Allah. Yang pantas disembah itu ya Allah. Jadi Allah itu memang namanya Allah. Allah punya sifat-sifatnya juga boleh dipakai sebagai nama. Allah Ar-Rahman, Maha Pemurah, Ar-Rahim, itu ya Allah. Nah, tapi ini sifat, tapi yang namanya betul Allah. Nah, jadi orang Islam itu mestinya kalau berdoa pada ya Allah, ya Allah. Ya Rozak, saya minta rezeki. Nah, kalau Tuhan itu tidak jelas itu siapa yang dimaksud Tuhan itu. Tapi Tuhan orang Islam ya Allah itu. Nah, makanya berdoa ya Allah. Nah, saya minta rezeki yang halal ya Allah, ya Allah, ya Allah begitu. Dan sesembahmu yang kamu sembah itu hanya satu yaitu Allah itu. La ilaha illallah ar-Rahman Rahim. Dan tidak ada yang pantas disembah illahua kecuali hanya dia Allah itu. Allah itu yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu ya Maha Pemurah dan Penyayang. Sudah dijelaskan di depan pada waktu membicarakan surat Al-Fatihah. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samai mimma infa'ahya bihil arda ba'da matiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi wa sahabil musakhkhari bainas samai wal ard la ayatil liqaumi yaqilun. Ayatnya agak panjang. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Ya, kita disuruh berpikir ini. Ada bumi, ada langit di atas. Itu sebenarnya semuanya itu ciptaan Allah. Bumi dan langit itu ciptaan Allah. Apapun yang ada di antara bumi dan langit itu ciptaan Allah. Nah, inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Wa tilafil laili wan nahar. Dan bergantiannya antara malam dan siang. Ini siang, tapi sudah sore sebentar lagi akan hilang siangnya setelah matahari tenggelam, nanti akan malam. Itu selalu berganti gitu. Siang malam selalu berganti setiap hari. Nah kita perhatikan, kita itu ngalami siang, ngalami malam, tapi tidak mikir itu. Apa kok diadakan pergantian ini dan sebagainya. Kita tidak mikir itu. Tapi oleh Allah dikatakan, wa inna fi khalqi dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantiannya malam dan siang wal fulkil lati tasrifil bahri bima yanfa'unas. Nah, dan juga adanya perahu-perahu, ada kapal-kapal di laut
ya, yang berlayar di laut dengan membawa barang-barang yang bermanfaat bagi manusia. Ya, macam-macam barang-barang yang diangkut itu bermanfaat bagi manusia. Coba nanti apa maksudnya Allah menciptakan semuanya? Kalau ada laut, ada kapal-kapal membawa barang-barang yang bermanfaat bagi manusia. Wa ma anzalallahu minas sama'i mima'in, dan juga adanya air yang diturunkan Allah dari langit. Allah menurunkan air dari langit. Nah, terus wa ahya bihil ardo ba'da mautiha. Nah, setelah air turun dari langit, maka Allah menghidupkan bumi dari matinya. Maksudnya apa? Pada waktu ya musim kering, musim kemarau, airnya kurang, ya tumbuh-tumbuhan banyak yang mati, ya rumput-rumput mati. Tapi setelah airnya turun dari langit, ya hujan yang dibikin oleh Allah, ya semua tumbuh-tumbuhan yang kemarin sudah mati sekarang hidup semua. Ya, di sawah-sawah di macam-macam itu dulu kering semua, sekarang dulu menguning semua, sekarang tumbuh-tumbuh hijau semua. Nah, itu akibat air yang turun dari langit yang oleh Allah dimaksudkan untuk menghidupkan bumi itu ba'da matiha, setelah bumi itu mati. Maksudnya ya tumbuh-tumbuhannya tidak bisa hidup. Wa batsa fiha min kulli dabbah, lalu Allah itu menyebarluaskan ya tuh binatang bermacam-macam di bumi itu, ya. Bekicot pada waktu musim kering enggak ada, tapi ada hujan, di mana bekicot. Lalu ada luwing yang lingkar merah gitu, kalau ketiga musim kemarau enggak ada itu. Lalu laron itu juga musim panas tidak ada, tapi hujan keluar semua. Nah sudah, macam-macam hewan itu di mana-mana ada gitu. Sehingga sering menjijiki, kita merasa jijik di mana-mana ada binatang yang kemarin tidak ada, kok ada semua itu. Nah, itu ya akibat karena Allah menurunkan air dari langit. Air itu untuk menghidupkan tumbuh-tumbuhan ya, setelah bumi itu mati, dan itu bersebarannya bermacam-macam hewan itu. Wa tasrifir riyah wasahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard. Dan juga ini berkisarnya angin dan awan. Angin kan kalau kita ada di dekat jendela itu ada angin datang, wah enak badan kita, itu kan berarti ada aliran angin dari sana ke sini, dari luar masuk. Itu kan ada aliran angin. Ya. Lalu kalau kita lihat di sana, di atas ujung sana, pojok sana, wah ada awan yang gelap, ada awan yang hitam. Itu semuanya gerak dari sana pindah sana. Itu sebetulnya Allah itu mau ngatur. Nah, awan yang tebal itu kan mengandung air hujan, itu mau diturunkan ke daerah mana, itu dibawa oleh angin itu atas kehendak Allah. Allah itu seperti itu, membuat ya angin dikipaskan kemana kemari, lalu awan itu juga dikisarkan, maksudnya dikendalikan di antara langit dan bumi, dari sana pindah sana, dari panas pindah sana, atau akhirnya itu turun hujan. Nah itu ya. La ayatil liqaumi yaqilun. Semua tadi yang disebut di atas tadi itu semuanya merupakan tanda bukti kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Jadi orang berakal itu harus memikirkan, kok itu terjadi semuanya gimana itu? Angin kok datang sendiri, bertiup sendiri, mengalir dari tempat tertentu ke tempat yang lain, menimbulkan kesegaran. Awan juga demikian, tadi yang gelap di sebelah sana kok pindah sana, yang turun hujan di sana. Nah, itu dari mana awan itu? Itu semuanya mengatur Allah itu. Nah, orang-orang suruh berpikir itu. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah walau yaral ladzina dzalamu id yaronal adzab annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul adzab. Nah ini wa minan nasi, sebagian dari manusia, mayat takidu min dunillahi andada, yang membuat ya selain Allah itu jadi tandingan Allah. Kalau yang disembah itu mesti hanya Allah, tapi ada orang yang nyembah yang lain Allah, itu namanya membuat tandingan orang seperti itu. Sebagian manusia nyatanya ada kan, sebagian manusia ada ya yang membuat tandingan bagi Allah selain Allah. Mestinya yang dimintai yang disembah Allah, tapi ada pihak lain yang ini yang disembah dan yang dimintai selain Allah ini. Nah gitu. Itu banyak di antara kita yang seperti itu.
yuhibbunahum kahubbillah. Lah, mereka itu yang mengambil selain Allah jadi tandingan Allah untuk disembah dan diminta itu, dia senangnya, cintanya kepada tandingan itu melebihi cintanya kepada Allah. Tuh, itu. Ngaku Islam, ya toh. Nah, salatnya tidak tertib. Tapi kalau minta-minta ke tempat tertentu, membakar kemenyan dan sebagainya, wah tekun itu, seperti itu. Katanya itulah yang menyebabkan dagangannya laris lah. Mudah seperti ini yang dimaksudkan, ada sebagian manusia yang menjadikan tandingan selain Allah ditandingkan dengan Allah. Itu seperti itu. Itu hukumnya itu syirik, mencari sekutu Allah itu syirik. Nah, itu satu-satunya dosa yang tidak diampun. Kalau mati dalam keadaan syirik, dia tidak bakal masuk surga. Itu jatahnya neraka. Mari kita jauhkan dari sifat kesirikan-kesirikan seperti ini. Nah, banyak bentuk-bentuk sekarang ini. Bentuk kesirikan. Ya, penampakan keluar sepertinya ya berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Ini caranya tidak seperti itu. Berdoa itu ya ke masjid, sholat, lalu berdoa. Tidak lalu di bawah pohon rindang, di bawah pohon besar, wah di situ lalu menggelar pesta-pesta, berdoa dengan kemenyan dan sebagainya, katanya untuk minta berkah dari Tuhan. Loh, tidak begitu caranya. Kalau ajaran Islam tidak begitu, maaf saja, itu dianggap mencarikan tandingan selain Allah dan itu dinilai syirik. Nah, syirik itu hukumnya pokoknya ya akan celaka selamanya dan tidak dimaaf oleh Allah. Maaf loh, karena saya sampaikan ini karena Quran itu hudalinas, Quran untuk seluruh manusia. Oleh karena ini kitabnya Allah diberitahukan pada manusia-manusia ciptaan Allah, harus sadar kepada ya perintahnya Allah yang menciptakan kamu dan yang akan mengembalikan kamu kembali kepada Allah itu. Itu yang penting kan. Terus jadi mereka itu cintanya kepada tandingan Allah itu ya melebihi cintanya kepada Allah. Waladina amanu asyadu hubbalillah. Tapi kalau orang yang beriman itu sangat cintanya kepada Allah. Tidak butuh itu kepada tandingan-tandingan itu. Mohon nyembah hanya kepada Allah. Nah, begitu. Yang disembahnya Allah, yang pinta Allah, cintanya kepada Allah. Nah, begitu. Karena Allah lah yang menciptakan kita, yang akan mematikan kita, yang akan menghisap amal kita, yang akan membalas kita, masukkan surga kita. Itu Allah. Terus, walau yarol ladina dhalamu id yarawnal adab annal quwata lillahi jami'a. Loh. Dan sekiranya mereka itu mengetahui orang dolim ya. Dan sekiranya orang-orang yang dolim yang menganiaya dirinya sendiri, yang tidak mau iman, tidak Islam itu, seandainya itu mengerti bahwa ketika mereka itu besok akan, kalau sudah melihat azab di akhirat, lah ini dibayangkan di orang-orang dolim ini saat sekarang ngerti besok di akhirat seperti itu, pas dia itu melihat siksa yang seperti itu bayangan seperti itu, mesti dia itu akan mengatakan annal quwata lillahi jami'a, sesungguhnya semua kekuatan itu milik Allah Ta'ala. Wah, jadi kegiatan saya di dunia ya hanya begitu-begitu, tidak pernah menyembah Allah, tidak pernah patuh Allah. Saya hanya ikut orang-orang itu, mendukung orang-orang itu. Ya, jadi pendukung setianya orang itu. Nah, orang yang macam-macam itu baru sadar itu, bahwa kekuatan itu hanya di Allah. Wa anallahu syadidul azab, dan sungguhnya Allah itu siksanya maha keras. Oh, maha keras. Maha keras itu bayangkan toh. Kalau saya dibakar, sudah terbakar, jadi arang, ganti kulit baru, bakar lagi, terus begitu terus, apa itu enggak siksa yang keras? So. Ya, nah siksa di dunia Indonesia ini, koruptor miliatan ya paling banter 20 tahun, ya dah. Nah, tamat dari dari tawanan, uangnya masih banyak, dia enggak takut seperti kalau di sana, wah enggak ambil pusing. Coba perhatikan yang ini ayat ini. Ittabarra alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'abul adab wa taqatta'at bihimul asbab. Nah, ayat di atas tadi menjelaskan keadaan besok di sana. Kalau orang sudah tahu adabnya Allah, dia itu akan seperti itu. Tahu bahwa kekuatannya di tangan Allah. Nah, dan siksaan Allah maha keras. Nah, pada waktu itu, orang-orang yang diikuti
itu berlepas diri, ittabaru alladzina tubi'u minalladzina tabi'u. Pada waktu itu setelah sama-sama melihat adabnya Allah begitu kerasnya, lalu dia mengatakan, wah kalau begitu ya kekuatannya menghanyati Allah. Dia menyadari seperti itu. Nah pada waktu itu orang-orang yang di dunia jadi pemimpin yang bisa diikuti orang banyak, punya pengikut banyak itu, di sana pergi ngacir itu. Pergi dari orang-orang itu di hadapan Allah. Dia takut kalau dituntut oleh orang-orang pengikutnya itu. Karena apa? Di dunia tidak membimbing pengikutnya untuk bertakwa kepada Allah, untuk menyembah Allah, untuk takut pada Allah. Tidak. Dulu itu hanya memimpin, yang penting aku didukung, kalau saya pilihan apa, aku didukung orang banyak. Nah, pemimpin semacam itulah besok itu di hadapan Allah dalam waktu saat itu, dia itu lari dari pengikut-pengikutnya itu. Takut dituntut. Takut bertanggung jawab. Dia lari ngajir. Pada waktu itu, para awul adab sama-sama melihat adab. Wah, siksaan seperti itu. Lalu apa yang terjadi? Wata kotoat bimul asbab. Lalu pupuslah hubungan satu sama lain itu. Lalu apa kata orang yang mengikut itu? Para bolo-bolo pengikut itu dia berkata, menanggapi pemimpinnya kok lari, tidak tanggung jawab seperti itu, gimana kok tidak seperti di dunia itu ya? Wah, orang didukung-dukung, orang-orang disuruh-suruh harus dukung saya. Nah, maka waqala ladzina taba'u. Nah, orang-orang pengikut yang setelah ditinggal lari oleh pemimpinnya dia ngomong, Anna lana karotan. Nah, seandainya aku dapat hidup kembali sebentar saja di dunia, wanatabarra'a minhum, aku juga akan meninggalkan mereka. Aku tidak mau malu kelompok itu lagi. Aku tidak mau mendukung itu. Kalau saya ya Allah dikasih iman, aku akan mendukung orang yang pemimpin Islam, orang yang pemimpin ya orang mengajak menyembah Allah, orang yang berbuat baik untuk Allah. Lah, aku akan pindah itu ya Allah. Gitu omongannya. Dia merasakan bertobat betul. Menyesal mengikuti orang seperti itu. Dulu di dunia seperti itu, sekarang di kiri ya kami hanya ditinggal begitu saja itu. Makanya aku beri kesempatan hidup ya Allah, supaya aku bisa meninggalkan mereka di sana. Saya tidak mau ikut kelompok orang yang pemimpin model begitu itu. Fatabara'u minhum, maka kami kalau diberi kesempatan hidup di dunia sebentar saja, aku akan meninggalkan mereka. Kama tabara'u minna, sebagaimana mereka meninggalkan kami di sini. Setelah tahu ada seperti itu kok tahu-tahu tidak tanggung jawab ya. Lari sendiri, mau cari selamat sendiri. Ya kalau begitu ya Allah, pastilah saya hidup bentar saja di dunia ini. Saya akan bertobat. Saya ingin menyembah pada Allah. Saya nanti ingin bergabung dengan orang yang iman, yang Islam, yang pokoknya bertaat pada Allah. Saya sudah menyesal ini mengikuti orang macam ini. Tahu-tahu di sini tinggal pergi seenaknya saja kok. Makanya saya beri kasih hidup kesempatan sebentar saja. Nanti aku akan tobat dan akan beriman dan sebagainya, mau berbuat baiklah. Kadzalika yurihimullahu a'malahum khasaratin alaihim. Nah, demikianlah Allah menampakkan kepada mereka amal-amal perbuatan mereka. Di dunia hanya seperti itu. Dia tidak menyembah Allah, mengejek Allah, melanggar larangan Allah, yang dikerja seperti itu. Maka Allah menampakkan itu amal mereka yang seperti itu sebagai apa? Khasaratin alaihim, sebagai penyesalan. Ya tadi dia menyesal, mengapa kok mereka meninggalkan saya? Dulu saya membantu dia, mendukung dia supaya dia menang, ya. Tapi tahu-tahu saya ditinggalkan seperti ini. Dia itu menyesal itu. Menyesali perbuatan yang dulu kok hanya kiblatnya hanya mendukung orang, tidak mau menyembah Allah, tidak mau taat pada Allah dan Rasul, tidak mau belajar Al-Quran. Kok saya hanya kemana-mana yang dukung orang itu. Tahu-tahu di sini hanya meninggalkan kami. Dia menyesal itu. Menyesal betul. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Lah mereka tadi yang ikut dan yang diikut sudah jatahnya dia masuk neraka dan tidak bakal keluar dari neraka. Ini ayatnya. Wa ma hum bi kharijina minar, wa ma hum bi kharijina minan nar. Mereka tidak bakal bisa keluar dari neraka. Itulah orang-orang pengikut dan yang diikut, yang di dunia dalam rangka dia hubungan satu sama lain hanya dalam rangka mengejar dunia.
semuanya mengejar dunia dan tidak mau ikut ajaran Allah dan Rasulnya, bahkan melanggar perintah larangannya, yang dikerjakan hanya larang-larangannya, ya judi dilaksanakan, minum dilaksanakan, curang macam-macam dilaksanakan. Nah, macam itulah mereka itu di sana hanya ditunjukkan penyesalannya. Saya dulu kok ngikuti orang itu ya, sekarang di sini kok ya aku ditinggal begitu saja ya. Mbak Allah, aku dikasih kesempatan keluar ke dunia lagi, saya akan meninggalkan orang itu loh, pemimpin saya yang seperti itu, tidak tanggung jawab itu loh. Aku tak pilih pemimpin yang bagus, yang menyelamatkan aku selamat dunia dan akhirat, yang mengajari aku agama Islam. Nah, begitu penyesalan mereka itu. Tapi semuanya itu sudah terlanjur, tidak bakal terjadi permintaan dituruti. Sana sudah, karena sudah tahu, kedua belah pihak yang dipimpin, yang memimpin sudah tahu, oh adabnya seperti itu, barulah dia ngomong seperti itu penyesalan namanya, yang sudah tidak akan bisa ditutup kembali penyesalannya itu, tidak dihapus, tidak dapat dihapus dengan cara mohon-mohon supaya dikasih hidup di dunia lagi. Itulah keadaan orang kafir, orang munafik yang di dunia itu tetap mengabaikan ya perintah Allah yang dibawa Rasulullah, yang berupa kitab suci Al-Quran yang kita pelajari ini. Oleh karena itu saya anggap penting betul kita itu harus tahu seperti ini, supaya tahu toh peristiwa yang besok orang yang tidak iman itu seperti itu di sana toh ya. Oh, di dunia menyanjung-nyanjung orang tak tahu, dan selanjutnya jalan pergi ngajir ya, menyelamatkan diri sendiri, bolongnya ditinggal, tidak tanggung jawab seperti itu. Nah, kalau kita tahu seperti itu, ayo mulai sekarang kita milih-milih lah. Kalau kita berkelompok dengan kelompok tertentu, pilihlah kelompok-kelompok orang yang memimpin itu mengajak keimanan, keislaman, ketakwaan yang bawa selamat dunia akhirat. Jangan hanya orang yang mimpin hanya senang di dunia, apa-apa boleh, apa-apa boleh. Karena apa-apa boleh saya dukung ini, karena di sini boleh apa-apa, kalau di sana tidak boleh gini, tidak boleh. Nah, jangan begitu. Boleh di dunia itu hanya nuruti kehendak setan. Nah, senang-senang di dunia hanya kehendak setan. Padahal yang kita minta yang selamat dunia dan akhirat.